biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkumpul bersama, kita akan beribadah bersama dan biarlah Tuhan disenangkan dan Tuhan disenangkan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu, atas hikmat, berkat, penyertaan Tuhan. Selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, dan kami selalu mengandalkan Engkau. Jadikan Engkau sebagai Allah, sebagai Bapa, satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah pada sore hari ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Engkau hadir Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bersama-sama kita katakan di saat badai bergelora, kami akan selalu bersama Engkau Tuhan. Biarlah perisai-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allah.
Dalam kami menyembah, terdapat kekuatan yang selalu menguatkan setiap hati kami. Sertai setiap kami, Bapa, dalam setiap laku kami, jalan kami, dan Kau selalu berharap hanya kepadamu. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Tuhan yang luar biasa. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami selalu boleh menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi, Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan Tuhan di tahta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang di rumah, boleh saya undang untuk bagian berdiri dan kita akan bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak ada kuasa, Bapak ada hikmat, Bapak ada kebenaran di dalam Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Segala. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia, mari kita memuji Dia sekali lagi dengan lebih semangat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Bapa Allah yang luar biasa, Bapa Allah yang hebat. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota benteng perlindungan kami Tuhan. Oh, kami selalu bersyukur, Engkau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sorak-sorai hanya demi nama-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu adalah kerinduan kami. Dasar iman, dasar kekuatan adalah Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kalau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Mari yang bersama-sama siap bersorak-sorai hanya demi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi
pagi Tuhan. Jemaat yang di rumah, saya undang untuk duduk kembali dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Itu semua karena Engkau, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau, memuji-Mu, menyenangkan-Mu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan selalu berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh menguatkan kami, memulihkan setiap hati kami, menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online sore hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belum bisa mengadakan ibadah secara berkumpul,
semuanya masih dalam kondisi di rumah saja. Tapi hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Wabah masih belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap hidup orang percaya harus bersikap? Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang berguna, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana seharusnya orang Kristen hidup? Kita akan buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam menghadapi pergumulan hidup seperti sekarang ini, orang bersikap tidak baik, orang bersikap bingung, berbuat yang tidak seperti firman Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, bagaimana seharusnya hidup orang Kristen? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melayani. Karena di ayat yang 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku, bagaimana melayaninya? Kita harus melayani orang lain, seseorang ke seseorang. Melayani dengan karunia yang telah diperoleh artinya adalah karisma yang menjadikan penerimanya pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau kita melayani, mari kita menunjukkan bahwa kita ini mendapat karunia dari Allah. Karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa mengambil karunia orang lain untuk diri kita, dan kita pun tidak bisa mengambil karunia orang lain untuk diri kita. Kalau kita mendapatkan karunia untuk berkata-kata hikmat, mari kita berkata-kata tentang hikmat. Kalau kita diberi karunia berkata-kata tentang pengetahuan, mari kita berbicara tentang pengetahuan. Kalau kita diberi karunia tentang iman, mari kita menguatkan iman kepada yang lain. Dan kalau kita diberi karunia menyembuhkan, mari kita berbuat dan melakukan penyembuhan demi nama Yesus Kristus. Dan kalau kita diberi karunia untuk mengadakan mujizat, berbuatlah mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, tetaplah kita melayani. Melalui karunia ini untuk melayani orang lain. Ada banyak sekali karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang dan itu beda-beda. Bermacam-macam Tuhan memberinya dan tentunya menjadi satu tubuh. Bagaimana kita harus melayani? Yaitu melayani melalui pengajaran. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita harus hidup bagaimana orang yang percaya Kristus hidup. Jadi kalau kita melayani melalui pengajaran, yaitu kita harus berbicara, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Karena
Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita berbicara, kita harus menyampaikan tentang firman Tuhan, menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dari mulut kita, hanya satu mulut saja harus keluar berkat. Bagaimana kita mengeluarkan dua hal yang beda? Itu tidak mungkin, karena firman Tuhan juga mengatakan demikian di dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Inilah firman Tuhan secara tegas mengatakan bahwa dari mulut kita harus mengeluarkan berkat. Tidak bisa kita mengeluarkan dua, karena sumber mata air itu tidak bisa mengeluarkan dua mata air. Kalau sumber mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus melakukan hal ini? Kenapa kita harus melayani dengan pengajaran? Kenapa kita harus melayani? Kalau melayani harus dilakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena akal kepandaian kita, bukan karena apa yang ada pada diri kita. Tetapi kalau kita melayani, mari kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kenapa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Tetap tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena alasannya adalah karena ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita melayani bukan karena untuk kuat dan gagah kita, tetapi semuanya mari kita kembalikan untuk kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga namanya tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih dalam situasi seperti sekarang. Kita masih belum banyak beraktivitas, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa Tuhan berbicara tentang firman-Mu, kami masih bisa menggunakan banyak hal untuk menyukakan hati-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya orang boleh melihat bahwa ada Engkau, Yesus Kristus, yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi hamba-Mu dan bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semuanya dengan berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu,
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.